Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, salam sejahtera untuk kita. Bersama saya Pendeta Ratin Leorisa, kita berjumpa lagi dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan untuk membaca dan merenungkan firman bersama. Firman yang akan kita baca dan renungkan saat ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58. Sebelumnya mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah ya Tuhan kami yang menjaga kami dalam kesetiaan-Mu. Terima kasih karena kami boleh menjalani hari-hari kami sampai dengan saat ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Berikan firman-Mu itu bagi kami, menguatkan iman dan percaya kami, menerangi jalan-jalan kehidupan kami. Dan biarlah firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa, memohon firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 58 saya baca untuk kita sekalian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan, diberkatilah kita sekalian yang selalu memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, tak dapat disangkali lagi bahwa Yesus Kristus menanggung segala derita menggantikan kita, dan Ia mati di salib demi menebus kita. Bahkan Ia bangkit dari kematian dan Ia hidup. Ini membuktikan bahwa dosa dan maut tidak dapat menguasainya. Di atas kayu salib itu Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus adalah benar-benar anak Allah yang taat menjalani rencana penyelamatan dari Allah Bapa. Ia berserah kepada Bapanya, bukan kepada maut. Sengat maut tak dapat mengalahkannya. Justru Yesus bangkit dan hidup, berarti maut telah dikalahkan. Dalam kebangkitan dan hidupnya, kita dimenangkan atas kuasa dosa dan maut itu. Kita diberi hidup yang telah dibaharui. Bagi kita sekarang, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana kita membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan hidup kita telah dibaharui untuk menjadi berkat. Ayat 58 ditulis, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Berarti kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan dan juga selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena orang yang bersekutu dengan Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Artinya bahwa orang yang memberi dirinya, kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan dalam banyak hal yang Tuhan kehendaki, maka hidupnya itu tidak sia-sia. Waktunya tidak sia-sia, kerja kerasnya tidak sia-sia, pelayanannya juga tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat. Ada seorang ibu di salah satu gereja, ia lumpuh dan hanya duduk di kursi roda. Ia tidak dapat pergi ke gereja atau juga mengikuti ibadah-ibadah karena kondisi fisiknya yang lumpuh. Tapi ia meminta nomor-nomor HP dari semua majelis beserta jadwal-jadwal ibadah di jemaatnya. Setiap hari ibadah ia mengirim SMS
kepada setiap majelis yang bertugas, agar tidak melupakan jam ibadah dan juga tanggung jawab pelayanan pada hari itu. Dan juga ia mengajar para majelis supaya mengajak warga jemaat beribadah beramai-ramai hari itu. Setiap Sabtu ia juga mengirim pesan kepada kostor di jemaatnya agar tidak lupa untuk membersihkan dan mempersiapkan ruang ibadah di gereja karena besok hari Minggu dan jemaat akan datang untuk beribadah. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, ia menjawab, agar waktu saya tidak terbuang percuma, agar hidup saya tidak sia-sia. Saya tidak bisa memimpin ibadah. Saya juga tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Saya tidak bisa jadi majelis jemaat. Tapi Tuhan memakai saya untuk jadi berkat dalam tanggung jawab yang lain. Saya lumpuh secara jasmani, tetapi rohani saya tidak lumpuh. Semangat saya tidak lumpuh. Jiwa saya tidak lumpuh. Dalam kebangkitannya Tuhan telah mengubah saya dari keputusasaan karena kelumpuhan menjadi sumber semangat bagi banyak orang. Saya percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah saya tidak sia-sia. Dalam kelumpuhannya, ibu itu tetap bersemangat untuk jadi berkat bagi orang lain. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus telah membawa kita keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan. Dengan demikian, maut tidak dapat memisahkan kita dari anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dalam kuasa kebangkitan Kristus itu, kuasa maut dikalahkan dan kita sekalian dimenangkan. Sebagai orang-orang yang telah dimenangkan melalui kebangkitan Kristus, kita harus bangkit juga dari segala yang buruk. Karena keputusasaan, karena ketidakberdayaan, dan nyatakan bahwa hidup kita di dalam Kristus itu bukan hidup yang sia-sia. Mari kita bangkit dari marah menjadi ramah, dari sinis menjadi manis. Mari kita bangkit dari payah menjadi gagah, dari lemah menjadi tabah. Mari kita bangkit dari pukul menjadi rangkul, dari emosi menjadi toleransi. Mari kita bangkit dari renggang menjadi genggam, dan dari lawan menjadi kawan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang telah dimenangkan dan dibaharui, Tuhan mau memakai kita dalam banyak hal. Dia mau hidup kita baik dan tidak sia-sia. Dia mau hidup kita jadi berkat bagi banyak orang dalam tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, dan pengabdian kita. Maut seakan membuat kita terpuruk, namun betapa berharganya kita, sehingga Tuhan menebus dan menyelamatkan kita, serta membuat hidup kita menjadi berarti. Kita tetap imani bahwa kuasa kebangkitannya telah mengalahkan maut. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, yang menganugerahkan kehidupan bagi kami di dalam kasih karunia-Mu, yang membentuk hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami tetap menjalani hari-hari kami sampai dengan saat ini. Terima kasih dalam kesempatan bersama dengan program siaran Tabura Injil, kami boleh membaca dan dengarkan firman bersama. Biarlah firman itu Tuhan tabur dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dalam sikap dan perbuatan kami, dalam tutur kata kami, sehingga hidup kami menjadi berarti dan menjadi berkat. Dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh kebangkitan Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Buatlah hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Meski apa yang kami lakukan itu terlihat kecil adanya.
Kami percaya sungguh Tuhan Engkau bekerja untuk menjadikan hidup kami berkat yang besar bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tetap memberkati program siaran Tabura Injil dan semua yang mengelolanya. Lewat siaran Tabura Injil ini banyak orang menerima firman-Mu dan diberkati. Seluruh tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan di lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan, Tuhan senantiasa menuntun, menjaga, dan memberkati. Sehingga setiap pekerjaan dan pelayanan yang dibuat itu pun jadi berkat. Berkati BPK dari Klasis Yapen Selatan bersama dengan semua staf, bersama dengan semua pelayan firman di lingkungan Klasis ini, dan juga majelis-majelis jemaat yang ada. Semua bekerja dan melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga pemerintah daerah kami, bupati dan seluruh jajarannya. Tuhan pimpin dan sayangi mereka dalam hikmat, kekuatan, kesehatan dan semangat yang Tuhan beri dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka bekerja dan memberi buah, jadi berkat dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang hidup di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Kami secara khusus mendoakan Bapak Wakil Bupati. Tuhan sayangi beliau, biarlah dia melewati masa-masa sakitnya ini. Tapi Tuhan, kami imani sungguh Engkau pasti menganugerahkan kembali pemulihan, kekuatan dan kesehatan kepadanya. Sehingga ia kembali untuk bekerja, melakukan seluruh tanggung jawabnya. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk persiapan sidang sinode yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Tuhan sertai semua yang bekerja, mempersiapkan acara besar ini. Supaya lewat persidangan ini Engkau terus dipermuliakan dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan dalam GKI di tanah Papua. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami kepadamu dengan percaya sungguh bahwa kasih karunia-Mu terus menyertai kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami memohon berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, anak-anak-Mu. Amin. Demikian doa dan perenungan firman bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom.